adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya pagi ini? Kak Paula harap semua selalu bersuka cita dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Hari ini, khusus minggu ini, Kak Paula mau ajakin adik-adik melakukan tugas. Menjawab pertanyaan, melakukan tugas. Dan nanti kirim foto ke Kak Paula ya. Oke? Semangat! Sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu. Semua adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Tuhan, sebentar kami mau memuji-muji nama Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan, dan kami mau melakukan setiap tugas-tugas dengan penuh sukacita. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Karena hari ini adalah hari untuk kami dapat bersukacita. Biarlah Tuhan saja yang memimpin kegiatan sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku pahlawan kecil. Ya, bisa lagunya? Kita nyanyi sama-sama. Ayo. Seperti itu kalau memuji Tuhan, bersemangat, bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus panglima kita. Siapa yang berani lawan kita? Tidak ada. Jadi adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu sedih. Ya, kita angkat satu pujian ini semuanya bersukacita ya. Oh sukacitaku. Ayo. Yesusku, oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Oke, sekarang saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Ajar kami untuk dapat mengerti isi cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kita dengarkan cerita firman Tuhan. Halo anak-anak semua,
sudah siap mengikuti pelajaran sekolah minggu hari ini? Yes. 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 Wow, senang sekali kalian semua begitu bersemangat. Kalau begitu, kita langsung mulai saja ya. Yuk, sekarang kita sebutkan satu persatu apa saja benda-benda yang barusan kita lihat. Yang pertama, tadi kalian lihat apa coba? Ya, betul. Tadi ada sapu, biasa untuk menyapu lantai. Selanjutnya, ada juga apa? Ada lapel atau slaber yang biasa kita gunakan untuk mengepel lantai. Selanjutnya ada apa lagi? Ya, ada lap yang biasa kita gunakan untuk mengelap sesuatu. Kemudian ada apa lagi coba? Ya, tadi juga ada kemoceng. Biasanya kita gunakan untuk membersihkan debu-debu. Masih ada lagi. Ya, masih ada sabun mandi. Ya, yang biasa kita gunakan untuk mandi. Kemudian yang terakhir ada apa anak-anak? Ya, betul. Ada sikat gigi. Nah, anak-anak tahu tidak apa kesamaan dari semua benda-benda itu? Ya, betul. Benda-benda itu bisa kita gunakan untuk membersihkan sesuatu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus menyucikan bait Allah dengan cara yang tidak biasa. Yuk, kita dengarkan baik-baik kisahnya. Yesus menyucikan bait Allah. Diambilkan dari Injil Matius 21 ayat 12 sampai 16. Sebentar lagi akan ada perayaan Paskah. Karena itu, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke kota Yerusalem. Setibanya di Yerusalem, Tuhan Yesus pergi dan masuk ke bait Allah. Tetapi di dalam bait Allah, Tuhan Yesus melihat banyak penukar uang dan pedagang. Mereka ada yang menjual dan membeli binatang lembu, kambing, merpati, dan juga domba. Melihat itu, Tuhan Yesus marah, dan Tuhan Yesus membuat cambuk dari tali. Tuhan Yesus mengusir semua penukar uang dan pedagang itu. Uang-uang mereka dihamburkannya. Kira-kira kenapa ya Yesus terlihat marah dan dia mengusir para pedagang dan penukar uang di bait Allah? Ya, Yesus marah karena dia melihat segala bentuk penipuan yang dilakukan di depan bait Allah. Bait Allah seharusnya menjadi tempat penyembahan kepada Allah, tempat di mana orang-orang mengarahkan hati kepada Allah. Ini malah diisi dengan orang-orang yang sibuk mencari keuntungan atau uang. Tuhan Yesus juga membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Lalu pergilah para penukar uang dan pedagang itu. Setiap harinya di halaman bait Allah penuh hiruk-pikuk para pedagang yang berjualan hewan-hewan untuk persembahan, dan para penukar uang yang melakukan bisnis pertukaran uang. Semua uang asing harus ditukar terlebih dulu dalam bentuk setengah shekel atau tirian untuk membeli hewan persembahan seperti lembu, kambing, domba, dan merpati. Pada waktu itu, orang-orang Yahudi yang beribadat di bait Allah datang dari segala penjuru, sehingga mereka perlu menukar uang mereka sebelum mereka dapat membeli hewan kurban. Dalam proses penukaran ini, si penukar uang mengambil untung,
Selain itu, pengambilan untung dari penjualan hewan-hewan ini juga melibatkan pihak pengelola bait Allah. Yesus mengingatkan mereka, "Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Yesus menyucikan bait Allah. Bait Allah tidak boleh lagi menjadi seperti pasar. Tuhan Yesus mengembalikan lagi fungsi bait Allah yang seharusnya, karena Ia memiliki kuasa untuk melakukannya. Kini orang-orang dapat datang ke bait Allah untuk berdoa dan menyembah Allah. Orang-orang dapat datang ke dalam bait Allah untuk mendengarkan firman Allah. Kemudian datanglah orang-orang buta dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang-orang timpang. Anak-anak melihat mujizat itu dan berkata, "Hosana bagi anak Daud! Hosana bagi anak Daud!" Akhirnya Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan pergi ke kota Betania. Demikianlah akhir kisah Alkitab pelajaran hari ini. Oke adik-adik, hari ini kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Semua adik-adik lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lainnya. Ajar kami untuk dapat melakukan tugas-tugas kami dengan penuh sukacita. Kami mau melakukannya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dan jangan lupa selalu bersuka cita, memuji nama Tuhan, berdoa, baca Alkitab tiap hari. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.